Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang maha baik, yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kami dari dosa kematian kekal dan telah mengantarkan kami di jalan yang benar, yaitu menuju kehidupan kekal. Ya Tuhan, agar kami kuat dalam perjalanan kami rindu tetap bersekutu denganmu, mendengar firman-Mu, dan biarlah Roh menguduskan kami supaya kami tetap, ya Tuhan, di dalam kekudusan untuk bersekutu mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Lukas 7 ayat 18 sampai 35. Dan pembimbing renungan adalah ayat 32 yang mengatakan, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Seperti anak-anak yang duduk di pasar. Yesus pernah berkata agar setiap orang pengikutnya harus seperti anak-anak, malahan seperti anak kecil, baru layak menerima kerajaan Allah. Namun dalam nas hari ini justru dia menggambarkan orang yang menolak kerajaan Allah itu seperti anak-anak, dengan tambahan yang digambarkan seperti yang duduk di pasar. Tentang menerima dan menolak ini, keduanya digambarkan seperti anak-anak. Hanya bedanya, yang menerima itu anak-anak yang datang atau dibawa kepada Yesus, sedang yang menolak itu disebutkan sebagai anak-anak yang duduk di pasar. Berarti bedanya adalah, ya, pertama tempat dan arahnya, yang kedua, ya, kegiatannya atau sikapnya. Markus menyebut bahwa golongan pertama yaitu harus seperti anak-anak yang datang kepada Yesus. Mereka sedang berada dekat Yesus, hendak dibawa oleh orang-orang dekatnya, itu orang tuanya. Tentu kegiatan mereka pun walaupun belum bisa tampak jelas, tetapi punya dasar kuat adalah untuk memuliakan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, dari mulut bayi pun sudah diletakkan Tuhan dasar pujian. Dan tentu sikap mereka ini pun amat terbuka untuk menerima Yesus. Beda sekali dengan anak-anak yang disebutkan dalam Lukas ini. Tempat kelompok yang disebutkan duduk di pasar, dari kata agora, bisa juga diartikan tempat pertemuan. Berarti di mana ada banyak orang di sekitarnya. Tidak peduli siapa saja orang-orang di sekitarnya. Sebab tujuan utama mereka bukan tentang dan keperluan orang lain itu, melainkan adalah untuk mereka. Seperti yang sering dilontarkan sinis dalam suatu tontonan dalam bahasa Batak, gudang do panoton. Sebab dengan makin banyak yang menonton, maka harga diri mereka, ya, mereka rasakan akan naik. Jadi kehadiran orang di sekitarnya bukan, ya, untuk memberkati orang di sekitar, tapi sebaliknya, ya,
mereka akan melihat dengan kehadiran banyak orang di sekitarnya, itu adalah untuk meningkatkan harga diri mereka. Tuhan Yesus melihat sikap mereka yang disebut seperti anak-anak yang duduk di pasar itu. Itu adalah kaum Farisi dan ahli Taurat yang diungkapkan dalam ayat 33-34. Yohanes Pembaptis datang. Ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Artinya, dari ungkapan Yesus tertuju kepada Farisi dan ahli Taurat ini, yang disebut seperti anak-anak yang duduk di pasar, selalu ada alasan untuk menolak kebenaran apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan kebenaran yang Yesus nyatakan. Alasan yang mereka kemukakan untuk menolak menjadi sebuah pertanda bahwa mereka bertindak kekanak-kanakan. Sobat Renungan Malam Shalom, kita dapat pahami bahwa gambaran anak-anak yang duduk di pasar itu adalah sifat kekanak-kanakan. Sedang anak-anak yang datang menuju Yesus bersama orang tuanya adalah sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Pastikan bukan seperti anak-anak yang duduk di pasar, melainkan seperti anak yang sedang dekat dan menuju Yesus untuk dipeluk. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, jadikan kami seperti anak yang dibawa datang ke pelukan-Mu, bukan seperti anak-anak yang duduk di pasar yang hanya menolak kehadiran Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.